mau ganti dengan tulisan missing. Jadi kalau misalnya mau ganti, kita coba dulu. Kalau dia if ininya sama dengan nol, jadi kita bisa tulis dia missing. Jadi kalau misalkan enggak itu ya kita ambil value-nya. Oke, bentar. Coba kita pakai if error dulu. Pakai rumus if error dia muncul atau enggak. Jika sebelumnya kita mempelajari function yang cukup menarik di dalam Excel, yaitu function let, di mana teman-teman mengidentifikasikan sebuah variabel di dalam Excel. Contohnya kita menghitung luas persegi, kita identifikasi variabel sisinya dulu, misalkan sama dengan 8, gitu ya. Terus luasan kita hitung dengan sisi dikali sisi. Nanti dia akan menghitung otomasi sesuai apa yang kita perlukan untuk menghitung luas persegi itu sendiri. Dan sekarang kita akan masuk ke function baru di dalam Excel, yaitu function VStack. Apa aja yang akan teman-teman pelajari di sisi kali ini? Kita akan perkenalan dari sisi definisinya, terus benefit seperti apa aja, sampai contoh-contohnya yang dapat teman-teman eksekusi di dalam Excel. Nggak usah lama lagi, mari kita coba explore untuk sesi kali ini. Yuk kita explore. Oke, kita udah masuk ke week 48, di mana teman-teman mempelajari function VStack. Kalau misalkan sesuai definisinya ya, VStack adalah function yang menggabungkan data secara vertikal dari atas ke bawah. Sesederhananya adalah seperti menumpuk laporan di atas meja jadi satu persatu. Kayak misalkan aku ada lembaran pertama, terus lembaran kedua, lembaran ketiga, dan seterusnya, gitu ya. Sampai dia ngebentuk dalam satu dokumen tingkatan buku mungkin ya, seperti itu. Nah, manfaatnya berupa menggabungkan data tanpa copy paste secara manual, gitu ya. Teman-teman biasanya kalau kita mau jadiin satu, misalkan ada berbagai posisi tempat gitu ya, kita mau jadiin satu, kita copy paste satu-satu kan. Nah, itu bisa nggak usah teman-teman copy paste. Nah, itu bisa dilakukan dengan VStack. Nah, data terupdate otomatis jika sumbernya berubah, dan syaratnya adalah struktur kolomnya sama sesuai yang kita perlukan dengan menggunakan VStack. Jadi kayak ini contohnya, kita numpuk file. Nah, secara formula, VStack itu dituliskan dari array 1, array 2, array 3, dan seterusnya. Contoh, misalkan kita ada array 1 sama array 2 di sini, kita mau gabungkan ini jadi satu kesatuan dalam bentuk table gitu ya. Jadi kita akan ngambil C16 sampai D16, seperti itu. Terus C17 sampai D17. Ini secara formula ya. Nanti dia akan bentuk seperti ini, penggabungan antara dua variabel tersebut gitu ya. Jadi array 1 sama array 2 akan jadikan satu. Gitu, cukup mulai kebayang ya. Apa namanya? Bentukan VStack itu gunanya untuk apa? Nah, aku akan coba lihat dari use case-nya. Jadi kita ada menyelesaikan dua use case, yaitu mengecekkan data jika kosong. Kalau kosong kita tulisan missing. Tapi kalau ada isi, ya nggak usah missing, ada isiannya. Yang kedua adalah laporan penjualan multi toko, gitu ya. Oke, nggak usah lama lagi, coba lihat ya dari task 1 sampai ke task 2. Di task 1, kita coba misalkan, gunakan VStack untuk menggabungkan kumpulan array di bawah jika tidak ditemukan replace NA dengan missing, gitu ya. Oke, kalau misalkan kita lihat jumlah kolomnya itu ada 4 ya. Sini ya. Michael sampai Joseph. Ya, jadi kita akan gabungin ini semua jadi satu kesatuan. Nah, contohnya kita bisa tulis kayak gini. VStack. Jadi array pertama kita blok dulu nih sampai 4. Terus ini, ini. Nah, dia akan bentuk seperti ini ya. Jadi yang nggak ada itu dia akan tuliskan 0. Pertanyaannya, apakah akan tetap ditulis 0 atau kita mau ganti dengan tulisan missing? Jadi kalau misalnya mau ganti, kita coba dulu. Kalau dia if ininya sama dengan 0, jadi kita bisa tulis dia missing. Jadi kalau misalkan enggak itu ya kita ambil value-nya. Oke, bentar. Coba kita pakai if error dulu. Pakai rumus if error dia muncul atau enggak. Nah, di sini kan dia akan keluarkan resultnya. Jadi kalau misalkan dia
Oke. Nah, di sini kita bisa ganti dengan ini kayaknya harus diatur dengan if. Jadi kalau misalkan hilang dia itu, tapi kalau misalkan ini kita kembalikan dengan value yang awal. Nah gitu. Jadi kalau misalkan variabelnya hilang, tadi kan kalau gitu kan tulisnya 0 kan. Jadi kayak kita bisa tuliskan di sini. Aku tulis formula teks ya. Tuliskan di atas dari rumus yang kita miliki. Jadi aku ngambil variabel pertama array 1 gitu ya. Terus array 2 digabungin jadi 1 ya. Terus kemudian disama dengan 0. Jadi kalau misalkan dia ketemu dia tulisnya 0. Nah, teman-teman boleh teknik handlingnya mau kayak gimana? Apakah tetap keep nolnya tetap muncul tulisan 0 atau nolnya mau diganti tulisan missing gitu ya, itu bisa seperti itu. Nah, karena di sini sama dengan 0, makanya kalau true itu kita isi missing, tapi kalau not true kita tulis v-stack-nya lagi di sini seperti itu. Jadi that's why munculnya seperti ini. Oke, jadi ada dua mekanisme nih, teman-teman mau keep missingnya itu muncul atau jadi bentuknya 0 kayak gini, atau kita mau handlingnya dengan tulisan missing. Oke, ini kayak gini ya 0, atau mau kita handling jadi tulisan missing kayak gini seperti itu. Nah, ini adalah salah satu aplikatif dari penggunaan VStack. Jadi kalau VStack kan akan menggabungkan jadi kesatuan kan. Jadi kalau misalkan memang nggak ada, harusnya kan 4 kolom, tapi karena kolom tersebut kosong, jadi dia akan ngehandlingnya tulisan 0 seperti itu. Contoh lainnya gimana? Di task 2 coba kita lihat ya. Ini misalkan kita ada 2 laporan dari PT Harapan Indah sama PT Sejahtera Utama. Nah, teman-teman diminta untuk melakukan kompilasi menjadi satu kesatuan data. Kalau misalkan kita lihat dari structure datanya, ini berbeda antara PT Harapan Indah dengan PT Sejahtera Utama ya. Namun secara isian kolomnya sama ya. Di sini Harapan Indah ada 4 kolom, tapi di Sejahtera Utama cuma ada 3 kolom. Nah, handlingnya gimana nih buat hal ini? Nah, pertama kita bisa lakukan VStack lagi di sini, VStack. Oke, jadi array satunya apa? Ini array 1. Kita nggak usah ngambil nomornya ya. 2. Oke. Terus kita langsung di sini. Oke. Oke, di sini. Nah, jadi dia langsung bentuk agak rapi kan dibanding sebelumnya gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya posisi tabelnya itu yang beda-beda, biasanya kalau kita kan pasti kita copy paste nih ya. Ini copy, pindahin ini ke sini, ya kan? Terus ininya pindah, ini copy, pindahin ke sini gitu ya. Kalau misalkan mau jadiin satu, setuju? Nah, kita bisa gunakan VStack untuk mengganti proses itu. Kenapa? Jadi kalau misalkan ini kita ubah, jadi misalkan di sini aku jadi 50 gitu ya, dia langsung berubah otomatis. Jadi kita nggak ada namanya proses copy paste lagi gitu. Ataupun biasanya kalau kita kayak gini, hal ini yang biasa dilakukan oleh teman-teman adalah ini disama dengan di sini, terus ditarik gitu ya. Nah, terus dikebawahin. Nah, ya gitu kan. Nah, cuman kalau kayak gini kan kita harus pindah lagi kan. Pas yang ke PT Sejahtera Utama ganti lagi di sini. Nah, ini nggak dinamis nih. Nanti misalkan datanya nambah di sini. Nah, pasti bentrok kan. Itu gunanya VStack sih untuk menghandle hal-hal seperti itu supaya rekapitulasi data yang teman-teman gunakan itu menjadi lebih ramping gitu. Jadi kalau misalkan ada update dari admin gitu ya, itu misalkan oh ini ganti 70. Nah, ini langsung berubah di sini. Tuh. Oh, ini sekarang jadi 40. Seperti itu dan seterusnya. Oke. Nah, jawaban kita udah true, jadi udah sesuai. Ini pun juga harusnya udah sesuai ya. Dari yang task 1 dan task 2. Sekian dari aku untuk pengenalan dari fungsi VStack. Jadi minggu depan kita akan belajar function baru lagi di Excel. So stay tune setiap hari Senin dan kita belajar bareng terkait Excel. Sekian dari aku untuk sesi kali ini. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya.